Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Alhamdulillah saudara-saudaraku ya, selama ini penjelajah 75 selalu berjuang untuk saudara-saudaranya di lapangan tanpa terkecuali, tidak mengenal antara satu sama lainnya suku, begitupun juga mengenai adanya di dalam ruangan, di dalam bangsa Indonesia dan di luar negara Indonesia ya. Jadi begini saudara-saudaraku ya, semua fans penjelajah 75 khususnya bagi grup penjelajah 75, tolong serahkan interaksi di dalam fans penjelajah 75 sesama teman persahabatan ya. Akan saya perluhatkan persahabatan di dalam penjelajah 75 saudaraku. Nomor 1 itu adalah pertemanan persahabatan. Nomor 2 adalah wallet ya. Mudah-mudahan saudaraku banyak teman, banyak rezeki. Ya, intinya kita saling menyapa, kita saling menghargai, menghormati dan saling menyadari, dan kita saling mendoakan masing-masing sesama saudara-saudara kita. Saling mendoakan saudaraku itu berarti kenanya ke pahala saudara sendiri. Jadi itulah pesan penjelajah 75 saudaraku. Insyaallah sebentar ini kalau tidak ada halangan, lanjut lagi 0800 saya akan bergeser lagi ke Pasangkayu. Saudara kita, saya akan memandu lagi di Pasangkayu. Karena ini saudara kita ini sudah galau. Seperti saudara kita kemarin itu sudah 3 tahun dia galau hanya satu saran. Coba 3 tahun saudaraku baru satu saran. Jadi memang berat itu wallet kita hadapi. Ya, jadi itulah saudaraku ya. Padahal saudara kita ini menggunakan suara tarik. Nah, sama dengan yang kemarin itu menggunakan suara tarik, menggunakan suara heksagonal, begitupun sarang imitasi parfum, kenapa tidak bisa berhasil? Nah, itulah andalan-andalan yang saudara-saudara kita yang menangani gedung itu semua memfasilitaskan medianya di dalam, tetapi kenapa wallet tidak bisa beradaptasi? Kenapa wallet sulit berkeloni ya? Sulit berkembang biak, apalagi kalau bahasa sarang itu berarti sudah bahasa hasil dari sarang itu saudaraku, ujungnya dari banyaknya wallet. Kalau wallet tidak ada, mana ada bisa sarang di dalam jadi. Nah itu makanya selalu saya katakan saudaraku, ikuti aja penjelajah 75 baik di video reguler, begitupun juga penjelasan yang selalu saya paparkan di penjelajah 75 di video reguler saya saudaraku ya. Jadi selama ini saudaraku saya jarang live streaming. Mungkin kedepannya insya Allah saya tidak bisa janji juga insya Allah, karena saya sibuk di lapangan juga saudaraku insya Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya terahkan, apa yang saya paparkan di konten tutorial, silakan lakukan saudaraku ya. Intinya wallet itu saudaraku jangan diakal-akali yang tidak masuk akal. Ada pada tempatnya yang bisa kita akali ya. Intinya wallet itu adalah alami. Ya, tidak ada bahasa, tidak ada bahwa wallet itu lain wallet dulu dengan wallet sekarang. Nah itu. Jadi ini ada pertanyaan saudaraku yang masuk lagi mengenai adanya cara panen. Nah, ini pernah saya jelaskan saudaraku cara panen, tetapi tidak apa-apa saya ulangi lagi. Kalau saudara mau buka saran, lihat dulu keadaan di dalam ruangan RBO saudara. Ya, apakah satu lantai gedung saudara, 2 lantai, atau entah 3 lantai. Nah, jadi pesan saya saudaraku, kalau mau ingin buka sarang di dalam ruangan RBO saudara, tidak apa-apa saudara buka seumpamanya sudah mulai banyak sarang. Nah, sudah mulai banyak, atau bahasanya saya ulang ya, kalau sudah meledak sarangnya jadi masalah. Ya, itu pun kan hak saudara. Kalau masih sedikit saudaraku, biarkan dulu berkembang biak walletnya supaya dia cepat menarik. Nah, begitu juga tidak terganggu itu wallet. Karena ada beberapa teman itu dia punya gedung tetapi mulai banyak walletnya, tetapi dia biarkan saja dulu. Ya. Kalau saran saudaraku sebentar dicetak kalau wallet. Intinya itu saya ulangi ya. Kalau sarang sebentar dibikin itu wallet, kalau walletnya sudah banyak. Tetapi kalau kita selalu adakan panen paksa, berjalan begitu-gitu terus. Kalau baru sedikit sarangnya saudaraku,
adakan panen paksa, bahasanya panen rampas, lambat perkembangannya ke depan. Karena ada bahasa stres ringan, tidak usah bahasa stres berat. Nah, beda kalau memang sudah mulai banyak banyak walet, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Karena walet itu kalau sudah di situ beranak cucu, ya, berarti walet sudah mulai jinak. Walet ini sudah mulai mengenal tempat dan mengenal yang punya gedung. Nah itu. Jadi intinya itu saudaraku, gimana caranya supaya saudaraku itu bisa memahami itu di dalam ruangan RB saudara. Jangan juga selalu diganggu saudaraku, apalagi kalau baru pemula. Ya itu intinya bersabar. Ya kita menghadapi di dalam ruangan RB kita itu tidak usah terlalu dimasuki dulu. Dilihat bagian di dalamnya apa sudah bagus kelembabannya itu tidak panas. Kalau kelembabannya itu bagus, berarti walet itu insya Allah dia akan betah dan dia juga bisa menarik burung dari luar. Begitu juga mengenai adanya itu suhunya. Kalau suhunya dari ventilasi bagus, ya itu juga diinginkan walet, yang dicari walet. Ya begitu juga mengenai adanya pantulan. Yang mana yang saya katakan pantulang itu cahaya yang terpantul masuk di dalam ruangan RBW itu kalau terang saudaraku, itu walet itu sebenarnya cepat panik, canggung dia beradaptasi di dalam. Bukan bahwa itu walet tidak tinggal tetapi sulit banyak. Nah, apalagi kalau burung walet liar, nah itu agak rumit. Apalagi kalau ukuran itu yang di dalam ruangan RBW tidak tertata ukurannya. Ya terpasang ukuran masuknya baik di LMB-nya, begitupun juga mengenai adanya lubang terjunnya ke bawah dari antara berapa jaraknya dari dinding ke lar dan panjang kali lebarnya itu lubang terjun. Nah, karena terlalu sempit saudaraku, sulit juga walet beradaptasi, ya. Itu. Jadi kita perlu memahami itu keinginannya walet. Kalau saudara memahami itu insya Allah, nah, saudara juga bisa bersabar, menahan-nahan, jangan selalu keluar masuk saudara, ya. Kenapa juga diambil lah di dalam ruangan RBW kalau nggak ada yang perlu, cukup. Saudara itu yang saudara-saudaraku yang di luar lapangan itu yang jelasnya kalau ingin masuk pasti hanya bahasa penasaran, ingin tahu modelnya bagaimana di dalam sekarang itu walet, perkembangannya gimana, ya. Nah, itu makanya ada jarak, ada waktu saudara bisa masuk, terkecuali ada apa-apanya di dalam, tidak apa-apa, kita masuk, cukup kita perbaiki baru kita keluar saudaraku, ya. Karena walet itu paling benci selalu dimasuki ruangannya. Nah, beda kalau sudah banyak sarang, sudah banyak kanakan, induk pun juga begitu, tidak jadi masalah. Walet itu kalau sudah terbiasa kita masuk, kalau sudah mulai padat itu dia anggap biasa. Nah, kalau sudah padat, nah, dia anggap biasa karena dia sudah ramai. Tetapi kalau masih sedikit kita keluar masuk juga saudaraku, coba saudaraku kalau sudah banyak sarang, banyak burung, biasa sampai 2-3 orang paning di dalam, dia anggap biasa itu burung. Nah, itu ndak mampang lagi kalau sudah mulai banyak. Makanya saya bilang saudaraku, tahan dulu. Ya, tetapi itu inspirasi saya berikan ke saudaraku, ya. Edukasi mengenai adanya bahasa di dunia perwaletan, cara menghadapi di dalam ruangan RBW masing-masing. Insya Allah, ya. Biarkanlah burung walet dulu beradaptasi di dalam, ya. Begitupun juga saudaraku, aktivitas di luarnya silakan lakukan. Yang penting sudah optimal di dalam ruangan RBW semua, medianya, fasilitasnya, begitupun juga mengenai adanya gedung, aman, silakan kerja di luar saudaraku. Cukup kita memantau dari luar aja, kita pantau pagi atau siang atau sore. Nah, itu. Tidak usah selalu berpikir saya mau masuk lagi lihat. Itu yang mengganggu sebenarnya saudaraku, adanya penasaran. Memang saya betulkan juga. Tetapi semua petani walet itulah yang paling sulit kita hadapi. Ada dua selalu saya katakan. Yang paling sulit kita hadapi saudaraku itu selalu keluar masuk. Itu pertama. Yang kedua itu yang sulit kita hadapi baru berapa sarang kita lagi mau panen. Itu yang paling berat kita hadapi saudaraku, ya. Nah, itulah kita berjuang di dunia walet saudaraku, karena kita menginginkan tujuan adalah hasil. Ya, perkembang biaknya walet, hasilnya walet ini dia berkembang biak, ya, beranak, bercucu sampai bercici. Apabila sudah modelnya kayak gitu saudaraku, insya Allah
Cepat itu wallet banyak dan cepat dia cetak sarang karena dia sudah banyak. Itu yang kita inginkan saudaraku, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang diinginkan mudah-mudahan terwujud semua tanpa terkecuali saudaraku di lapangan, khususnya bagi fans. Mudah-mudahan doa selalu menyertai saudara, dan apa yang diinginkan mudah-mudahan saudara bisa mendapatkan, dia capai saudara-saudara kita itu di dalam ruangan RBU nya masing-masing adalah hasil sarang wallet, cepat atau lambat insya Allah. Oke, jangan lupa saudaraku ya, bersabar, berdoa, bertawakal, dan berusaha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu.